Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial pembuatan soal kuis di Google Classroom. Apa yang sudah kita pelajari di awal tadi itu sebetulnya bisa diterapkan di Google Form yang terpisah dari Google Classroom. Hanya tadi kita memulainya itu dari kelas, kemudian membuat soal kuis, kemudian menyusun butir-butir soal di dalamnya. Nah, begitu kita lihat lembar kerja yang harus dikerjakan oleh murid-murid, itu tampilannya seperti ini. Jadi tadi sudah disinggung di tutorial yang pertama. Kemudian ada juga bagian lain yang bisa kita atur. Kita pakai edit lagi di sini. Setelah tampilan kita lihat, kita atur di bagian tampilan secara keseluruhan. Kalau tadi yang di tampilan butir soal, kita mengatur bahwa butir soalnya itu akan muncul secara acak. Jadi nanti munculnya tidak selalu berurutan seperti ini. Misalkan tidak selalu berurutan 10, 11, 12, 13, 14. Ini akan diacak oleh sistem, entah munculnya seperti apa. Kita juga bisa memunculkan soalnya secara acak. Jadi 2 kali pengacaan. Kalau ini kan soal pertama 3 plus 4 plus 5. Soal kedua 5 kurangi 4 tambah 2. Itu secara tata tulis yang kita lakukan. Tetapi Google Form itu juga punya fitur untuk mengacak soal. Dimana itu kita klik setting ini. Nah, di sini itu bagian umumnya, misalkan hanya 1 kali menjawab untuk 1 kali membuka. Jadi 1 kali membuka hanya bisa untuk menjawab 1 kali. Kemudian murid itu bisa mengedit jawaban. Itu kalau ini kita klik, maka murid bisa mengedit jawaban. Terus bisa juga ditampilkan hasilnya seperti ini. Saya tidak memilih 2 bagian ini, maka tidak perlu dicentang. Yang penting murid hanya bisa 1 kali menjawab ketika masuk. Terus kemudian di bagian presentasi tampilan, nah di sini ada pilihan shuffle question order, maka di sini kita klik. Nah, apa fungsinya? Ini fungsinya adalah untuk mengacak butir soal. Terus kemudian di sini juga ada confirmation message, pesan, misalkan selamat, Anda telah menyelesaikan kuis. Semoga Anda berhasil. Nah, seperti ini. Maka nanti setelah murid itu selesai mengerjakan, murid akan mendapatkan pesan ini. Setelah itu di bagian kuisis, nah murid setelah mengerjakan, kalau ini tanda centangnya ada semua, berarti murid bisa melihat jawaban yang soal yang tidak terjawab, jawaban benar dari masing-masing soal, dan sekaligus skor yang dia peroleh.
Nah, saya cenderungnya adalah murid cukup melihat skornya. Jawaban benarnya kita simpan. Pertanyaan yang terlewati juga tidak kita klik. Mengapa demikian? Karena tadi kita sudah mengatur bahwa semua jawaban itu harus dijawab dengan mengaktifkan require tadi. Nah, setelah semua ini selesai kita atur, ada bagian general, ada bagian presentation, dan ada bagian quizzes. Sudah seperti yang kita inginkan. Anda semua bisa mengatur sesuai keinginan Anda. Sementara ini kita atur bahwa nanti butir jawaban itu acak, soal juga tampil acak. Kemudian setelah selesai mengerjakan, murid akan mendapatkan pesan. Sekaligus murid akan bisa melihat skor yang diperoleh. Ini kita save. Maka lembar kerja ini sudah siap untuk kita posting di kelas Maya yang kita miliki. Sekedar tambahan bahwa yang dimaksud dengan acak butir soal itu acaknya adalah per section. Jadi nanti boleh jadi murid ketika membuka itu urutan pengisian di seksi pertama ini bukan nama, kelas, nomor absen. Boleh jadi acak nanti nomor absen, nama, kelas, atau kelas, nomor absen, nama, atau pengacakan sesuai sistem. Di seksi yang kedua, section yang kedua, bagian yang kedua demikian juga. Dia juga akan mengacak. Jadi 5 soal yang tadi kita tulis berurutan itu boleh jadi dilihat oleh murid tidak seperti urutan yang kita buat. Nah, setelah ini selesai tidak perlu untuk disimpan karena dia otomatis akan menyimpan di Google Drive kita. Kita akan kembali ke kelas. Nah, kita lihat ternyata soal kuis yang tadi kita buat atau ya tugas kuis yang kita buat tadi di sini masih draft. Apa artinya? Bahwa tugas kuis ini itu belum kita posting sehingga murid belum bisa melihat tugas apa yang sudah kita berikan. Bagaimana untuk bisa mempostingnya? Di titik 3 ini kita klik, kemudian kita pilih edit, kita atur. Nah, tadi kita merencanakan soal ada pilihan ganda dan esai, tapi untuk tutorial ini mengingat waktunya ternyata kita baru sampai di soal pilihan ganda terlebih dahulu dengan 3 macam jenis pilihan ganda, yaitu ada checkpoint, ada checkbox, ada multiple choice, ada checkbox, dan ada drop down. Semua kita pakai di tutorial yang pertama ini. Terus kemudian tadi kita merencanakan untuk 3 kelas itu kita berikan soal yang sama. Kita batasi pengerjaannya sampai tanggal 5 April jam 12 malam. Nah, tadi masih berupa draft karena tombol assign ini belum kita klik. Nah, kalau kita merasa bahwa semua ini sudah lengkap, siap untuk ditampilkan kepada murid-murid di semua kelas, maka tinggal kita assign. Kita tunggu sampai ada notifikasi berhasil. Nah, inilah tampilan ketika kita sudah berhasil membuat sebuah tugas kuis. Tidak lagi
berwujud draft, tetapi di sini sudah ada keterangan tampilan. Nah, kalau kita klik seperti ini, kita memposting jam 9:03 malam, berakhir di tanggal 5 April. Karena kita belum punya murid, belum ada keterangan di sana. Demikian tutorial yang ke-6 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.